Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam kuliah meteorologi. Ya. Kali ini kita akan membahas tema konvensi meteorologi. Em, jadi ketika kita melakukan navigasi, apakah itu di darat, udara, maupun laut, penerbangan, ya, pelayaran, ya, itu kita selalu menggunakan kompas dalam navigasi, ya, kompas, ya. Termasuk juga kapten kapal, ya, untuk menentukan arah kapal begitu, navigasi kapal, ya, atau navigatornya, ya, itu selalu menggunakan kompas, ya. Nah, di kompas itu, ya, huruf N atau utara itu tertulis besar, ya. N North, ya, atau dalam bahasa Indonesianya itu utara begitu, ya. Itu tertulis besar, ya, dan digunakan sebagai acuan, ya. Jadi arah utara itu menjadi rujukan dalam navigasi, ya. Apakah itu pelayaran, apakah penerbangan gitu, ya. Termasuk juga transportasi darat, ya. Atau ketika kita mendaki gunung, ya, itu kita juga membawa kompas, ya, untuk mengetahui kemana arah utara agar kita tidak tersesat begitu kan. Jadi dengan mengetahui arah utara kita dapat menentukan, ya, mana wilayah barat, mana wilayah timur, dan mana pula wilayah selatan, dan di mana posisi kita sekarang begitu. Jadi dalam navigasi, ya, penggunaan kompas, ya, itu sangat mutlak, ya. Jadi di kompas itu, ya, huruf N-nya itu utara, ya, tertulis besar, ya, disingkat N, dan itu menjadi rujukan, ya, arah atau navigasi, ya, termasuk juga dalam pelayaran, ya, penerbangan, ya, itu arah utara itu selalu menentukan, ya, kemana arah gerak dari kapal atau dari pesawat tersebut begitu, ya, atau menentukan wilayah, ya. Wilayah tersebut terletak di mana begitu, di utarakah, di baratkah, di timurkah, atau berada di selatan begitu. Jadi kemana kita harus bergerak misalnya begitu. Jadi apakah katakanlah jika kita ingin berlayar menuju Banda Aceh, ya, dari Jakarta, berarti kita akan melakukan perjalanan ke utara, tapi tidak ke utara sekali begitu, ya, agak ke barat laut begitu, ya. Tapi tetap saja kita bergerak ke arah utara, ya. Jadi arah utara itu kita jadikan acuan karena kalau kita bergerak lurus menuju ke arah utara, tentu kita akan sampai tidak di Banda Aceh, tapi di Penang begitu, atau di Kuala Lumpur begitu dari Jakarta, atau di Singapura begitu, ya, di Pangkal Pinang, ya, Pulau Bangka dan Belitung, atau kalau tepat arah utara itu akan sampai ke dari Jakarta akan sampai ke Laut Cina Selatan itu, ya, di Selat Karimata gitu. Jadi arah utara itu tetap kita jadi acuan, kita jadi kita jadi rujukan, ya, tetap menjadi acuan kita, ya, dalam navigasi begitu. Jadi jika kita ingin berlayar menuju kota Banda Aceh dari Jakarta, ya, kita bergerak ke utara, kemudian berbelok menuju ke barat laut, begitu, ya, memasuki Selat Selat Melaka. Tapi tetap aja yang menjadi acuannya itu adalah arah utara, begitu, ya. Jadi di konvensi meteorologi ini atau di pokok bahasan meteorologi terkait dengan konvensi meteorologi ini, jadi kita akan menentukan arah arah mata angin gitu, ya. Di manakah letak utara, di manakah letak barat, timur, dan selatan gitu, ya. Jadi kalau dalam peta juga, ya,
arah utara itu kan menjadi acuan. Jadi jika Anda membuat peta, bikin peta itu ya, peta geografis, tetap harus menyertakan arah utaranya. Jadi kita ya katakanlah ada peta, biasanya di situ ada eh, legendanya, termasuk juga salah satunya itu eh, posisi arah utaranya itu kemana begitu ya. Jadi ini ya pentingnya ya, arah utara dalam navigasi ya, yang selalu ditunjukkan atau berpedoman menggunakan alat yang kita kenal dengan kompas begitu ya. Jadi dalam dua dimensi, dalam bentuk dua dimensi ya, jadi seperti ini, arah utara, kemudian juga di sebelah kanan ya, arah utara itu kan ke depan ya. Kalau bentuknya dua dimensi ya, dua dimensi, Anda tahu dua dimensi kan? Jadi arah utara itu ke depan ya. Sementara arah timur itu ke sebelah kanan begitu ya. Nah, tugas Anda sekarang ya dalam wujud atau bentuk dua dimensi ini ya, Anda tentukan arah barat ya, selatan, barat laut, barat daya, timur laut dan juga tenggara begitu ya. Jadi Anda tentukan di sini setiap arah mata angin. Ya, di sini telah ditunjukkan ya arah utara. Jadi dalam bentuk dua dimensi ya, arah utara, arah timur. Sekarang tugas Anda adalah menentukan arah barat dan arah selatan terlebih dahulu. Kemudian dari situ Anda tentukan arah barat laut kemanakah, arah timur laut kemanakah, arah barat daya kemanakah, dan arah tenggara itu di sebelah mana begitu ya. Ini menjadi tugas Anda di dalam bentuk dua dimensi, Anda gambar saja di kertas begitu ya, dalam bentuk dua dimensi. Di sini telah diberitahukan atau telah ditampilkan ya, atau arah utara dan timur yang terlihat di layar Anda ini menjadi petunjuk dalam Anda menentukan arah barat, arah selatan, kemudian arah barat laut, arah barat daya, arah tenggara, dan arah timur laut. Jadi gambar saja di kertas gitu ya. Kemudian juga ya dalam bentuk dua dimensi ya, utara dan timur ini ya, utara kemudian timur ya. Ini ya kita representasikan atau kita wakilkan dengan huruf X untuk timur ya. Kemudian juga utara dengan huruf Y kan, begitu dalam matematik ya. Jadi utara itu kita tulis dalam huruf Y ya. Sementara timur kita tulis dalam huruf X. Nah, untuk posisi yang mengarah ke timur ya, untuk posisi yang mengarah ke timur atau dalam uh, sumbu X ya, sementara utara itu sumbu Y, itu bernilai positif. Nah, bernilai positif ya. Jadi di sini untuk arah timur ya, semakin ke timur begitu nilainya positif ya, dalam sumbu X. Sementara dalam sumbu Y, arah utara ya, itu semakin ke utara arahnya itu juga positif. Sekarang tugas Anda adalah ya, jika terus mengarah ke barat dan jika terus mengarah ke selatan ya, itu disebut dengan apa? Apakah minus X atau minus Y gitu, atau Y juga atau X juga, silahkan Anda tentukan ya. Ada gambar, kemudian Anda bikin apakah barat itu minus Y atau selatan itu minus X atau sebaliknya, atau selatan itu tetap Y atau barat itu tetap X begitu ya. Dan semakin ke barat, bagaimana pula dengan nilainya? Apakah tetap positif? Jika semakin mengarah ke selatan, bagaimana pula dengan nilainya? Apakah tetap bernilai positif? Silakan dibikin di kertas ya. Jadi gambar
eh, utara, timur, kemudian tentukan ya semakin ke timur di sini telah ditunjukkan bahwa nilai itu semakin positif. Semakin ke utara telah ditunjukkan bahwa nilainya itu semakin positif pula. Bagaimana dengan jika semakin ke barat dan makin selatan? Kemudian bagaimana kita menyebutnya untuk mewakili arah barat itu apakah minus X atau minus Y, selatan apakah minus Y atau X begitu atau tetap Y. Nah, silakan ini menjadi tugas Anda ya. Kemudian ya tadi kita lihat dalam wujud dua dimensi ya. Jadi sumbu Y itu menuju arah utara, sumbu X ya menuju arah timur dan semakin menuju ke timur arahnya itu semakin positif. Ya, sementara semakin ke utara juga nilainya itu semakin positif. Sekarang kita lihat ya dalam bentuk tiga dimensi. Jadi arah utaranya itu ya menjadi seperti ini dalam bentuk tiga dimensi ya utara, tapi tetap saja ini membentuk sudut 90 derajat ya. Sudut yang terbentuk itu tetap 90 derajat ya. Hanya saja di sini kita tambahkan garis yang berwarna biru itu menunjukkan up atau ke angkasa atau ke atas begitu ya atau ke udara gitu ya. Jadi udara maaf utaranya itu ya, dalam bentuk dua dimensi tergambar seperti ini ya. Dalam bentuk tiga dimensi ya arah utaranya itu eh, kita sesuaikan gitu ya dengan tetap membentuk sudut 90 derajat dengan arah timur gitu ya. Jadi untuk panah yang ke atas ya itu menggambarkan ya angkasa ya gitu, atau langit gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi ini untuk dalam bentuk dua dimensi ya tergambar seperti ini ya. Arah utara dan juga arah timurnya tetap saja membentuk sudut 90 derajat, tetap saja membentuk sudut 90 derajat. Sementara jika dalam bentuk tiga dimensi ya eh, kita gambar arah utara dan arah timur menjadi seperti ini dengan tetap mengacu sudut 90 derajat yang terbentuk antara arah utara dan juga arah timur ya. Arah utara dan juga arah timur ini membentuk sudut 90 derajat. Dengan panah ke atas ya itu menunjukkan langit atau angkasa begitu ya. Nah, ini tugas lagi ya. Kalau tadi dalam bentuk dua dimensi, Anda saya suruh tentukan panah untuk wilayah barat dan juga panah untuk wilayah selatan. Sekarang dalam bentuk tiga dimensi, ya, bentuk gambar acuannya seperti ini, ya, arah utaranya tergambar demikian, arah timur tergambar demikian, dengan tetap membentuk sudut 90 derajat, ya kemudian vektor atau panah ke atas ini adalah langit atau angkasa. Silahkan gambar di kertas arah barat kemana, arah selatan kemana, arah barat laut kemana, arah barat daya kemana, arah timur laut kemana, demikian pula dengan arah tenggara kemanakah begitu. Kemudian nah ini dalam bentuk tiga dimensi ya. Kalau dalam dua dimensi tadi kan sumbu Y utara, sumbu X timur. Nah, di sini ada penambahan satu sumbu lagi yaitu Z. Nah, jadi kalau dalam bentuk dua dimensi utara Y, timur X, sementara dalam bentuk tiga dimensi itu ada panah ke atas yang menggambarkan ini adalah langit atau angkasa. Kemudian diwakilkan ya atau ditunjukkan dengan huruf Z. Jadi X timur, Y utara, Z adalah angkasa atau atmosfer gitu ya. Tugas Anda di sini ya tentukan arah barat dan selatan dan apakah arah barat itu ya minus X, minus Y atau tetap Y untuk selatan atau tetap
X untuk barat, begitu ya. Atau boleh jadi apakah barat itu Z juga atau selatan itu Z juga. Silahkan gambar di kertas, begitu ya. Kemudian beri apakah itu minus X, minus Y, atau tetap X, atau tetap Y, atau mungkin barat selatan itu dua-duanya adalah Z. Silakan Anda gambar di kertas, dan itu menjadi tugas Anda. Nah, ini ya konvensi meteorologi ya. Jadi kita masih dalam pokok bahasan konvensi meteorologi. Jadi dalam bentuk tiga dimensi ini ya. Ada X, Y, dan Z. Z itu adalah atmosfer atau angkasa atau langit gitu ya. Sementara Y adalah arah utara gitu ya, adalah arah utara. Sementara X itu adalah arah timur ya. Nah, diingat tiga dimensi ya. Tiga dimensi yang tergambar dalam pikiran kita, Y itu adalah arah utara, X ya atau sumbu X itu arah timur, kemudian ada Z. Z itu menunjukkan atmosfer atau ke atas atau angkasa begitu ya. Kemudian itu jika kita tinjau ya melalui koordinat kartesian, yaitu dalam matematik sering kita temukan ada bangun ruang misalnya, kubus begitu ya. Arah Z itu kan tingginya, Z tingginya begitu ya. Jadi bangun ruang, contohnya kubus ya, koordinat kartesian untuk sumbu X ya, ada sumbu Y, sisi-sisi di depan dan belakang itu, di bagian bawah itu sumbu X, kemudian sisi ya di samping ya, di depan bawah sumbu X, samping bawah sumbu Y. Untuk yang vertikal ya itu Z atau tinggi kubus kan seperti itu ya. Nah, kemudian ya kita konversi koordinat kartesian menjadi komponen kecepatan. Ya, ini kita mulai masuk ke konvensi meteorologi ya. Jadi kita konversi ya koordinat kartesian X, Y, dan Z. X arah timur, Y arah utara, Z angkasa begitu ya atau atmosfer. Ini kita konversi koordinat kartesian menjadi komponen kecepatan gitu ya. Jadi jika kita konversi ya, timur itu menjadi U, utara itu menjadi V, angkasa atau atmosfer menjadi W gitu ya. Jika kita konversi dari koordinat kartesian menjadi komponen kecepatan. Jadi timur U, utara V, angkasa itu adalah W ya. Nah, sekarang tugas Anda jika telah kita konversi tadi dari koordinat kartesian menjadi dari koordinat kartesian menjadi komponen kecepatan, tugas Anda di sini adalah ya, jika diketahui timur itu adalah U, utara adalah V, sementara atmosfer ya, tinggi atmosfer itu adalah W, bagaimana pula dengan arah barat dan arah selatan? Apakah barat itu minus U, utara itu minus V, atau utara tetap V, barat tetap U, atau selatan minus U, atau barat minus V, gitu. Silahkan Anda gambarkan di kertas dan itu menjadi tugas Anda ya. Atau mungkin barat selatan itu adalah W. Silahkan Anda gambarkan. Jadi kita banyak tugas ya di konvensi meteorologi ini. Ya. Silahkan Anda gambar tugas-tugas tersebut ya di kertas, begitu ya.